Hi and welcome back to Autonet Max. Karena mobil ini udah pernah kita bahas secara lengkap oleh Hilsat di video ini, jadi kita mau langsung aja test drive Toyota Fortuner VRZ. Tapi sebelum mau masuk gitu, kita mau coba jalan, ada hal yang pengen gue kasih lihat. Mobil ini dibanderol dengan harga nyaris 500 juta, tapi plat bodinya kok tipis banget ya. Yuk kita langsung masuk. Butuh sewa mobil? Klik www.autonetrentcar.com atau hubungi 083 883 22662 untuk menyewa mobil di Autonet Rent-Car. Kami menyediakan berbagai jenis kendaraan beserta supir yang bisa Anda andalkan. Sekarang kita ada di dalam Toyota Fortuner VRZ. Jadi masuknya agak susah karena dia lebih tinggi tapi atapnya makin rendah. Jadi masuknya mesti pegangan ini terus agak gitu ya. Nah, ketika masuk di dalam mobil ini yang gua rasakan pertama kali adalah mobil ini punya kursi yang lebih nyaman. Dia lebih empuk sama dia lebih suportif. Side supportnya lebih besar di sini. Dan gue suka banget nih, dia headrestnya itu enak buat nyender meskipun dia nggak bisa adjustable. Dan kita dapat kursi depan elektrik. Bisa naik turun atas bawah. Nah, nggak cuma itu aja. Di Toyota Fortuner ini kita juga dapat 4 buah kaca itu yang bisa diatur secara otomatis. Jadi kalau misalnya kita mau turunin, misalnya kaca belakang itu udah auto. Tinggal pencet semuanya bisa turun gitu. Kayak VW Polo TSI. Nah, ini yang nggak ada di kompetitornya. Hal yang gue amazed sama mobil ini ketika masuk adalah mobil ini tuh nggak kerasa kayak Toyota yang kita kenal gitu. Sekarang dia pay attention to detail lebih bagus dan dashboardnya dipenuhi dengan material-material berkualitas yang membuatnya kayaknya lebih mewah gitu. Contohnya gini, mulai dari kuncinya aja kita dapat siluet Fortuner di sini seperti ini. Terus mulai dari pemilihan bahannya, jok kulitnya di sini ada kulit juga. Terus setirnya sekarang punya kulit yang lebih enak digenggam. Dan kalau gue paling nggak suka tuh mobil Toyota sebelumnya tuh dia punya panel kayu di bagian setir atas, itu nggak enak banget digenggam. Sekarang digenggamnya lebih enak meskipun dia masih sama-sama kayu, bukan kayu yang licin kayak plastik gitu. Sekarang lebih enak kayak kayu beneran, padahal bukan. Dan kalau kita lihat lagi interiornya, lihat deh, kita banyak dikasih elemen kulit di sini ya, walaupun bukan kulit sintetis ini. Di sini ada kayak kulit-kulitan lagi, terus jahit-jahitannya ini jahit-jahitan asli, bukan palsu. Bahkan sampai ke bagian speedometer. Jadi ini good job. Cuma beberapa bagian kayak bagian ini gitu ya, itu bukan soft touch. Cuma nggak masalah, gue senang banget ngeliat ininya ya. Mewah banget rasanya. Dan kalau dibandingkan dengan Pajero Sport, gue ngerasa mobil ini jauh lebih mewah. Dan ketika lo duduk di sini, gue ngerasa mobil ini punya posisi duduk yang lebih commanding, lebih tinggi dibandingkan dengan Fortuner model sebelumnya. Terus kita dapat head unit yang lebih besar dan AC yang digital, tapi sayangnya dia belum dual zone seperti kompetitornya. Terus kita juga dapat setir yang punya banyak tombol, tapi nggak ada cruise control. Yang di kanan ini buat ngatur MID. Soal audio ya, dia punya audio baru yang punya air gesture. Kagak jalan. Fail lagi. Jadi sama kayak Yaris ya. Cuma dibandingkan dengan Yaris, dia lebih intuitif. Jadi kita pencet home gitu, dia lebih intuitif gitu, lebih cepat. Dan kalau misalnya kalian ada penikmat suara yang sound quality, gue bilang mobilnya emang punya bass yang lebih punchy dibandingkan dengan model sebelumnya. Tapi kalau kualitas suaranya ya masih standar lah ya. Suara vokalnya kurang begitu nendang dan suara treble juga kurang gitu. Coba denger ya. Rasanya tuh mobilnya masih bisa di-upgrade lagi gitu kalau soal audionya. Oke, sekarang kita langsung nyalain mesinnya. Oke, sekarang mesinnya sudah nyala, speedometer keren banget ya, langsung ada siluet Fortuner. Tapi, untuk sebuah mesin diesel modern, mobil ini getaran mesinnya masih terasa, terutama di bagian kaki sini masih kerasa bergetar ya.
meskipun getarannya sudah lebih halus dibandingkan dengan model sebelumnya. Begitu pula dengan suara mesinnya. Suara mesinnya masih terasa juga sampai ke dalam. Jadi nggak kayak mesin diesel modern. Ya meskipun dia lebih baik sih dibanding model sebelumnya, tapi gua rasa ini masih terasa kurang gitu buat mobil diesel masa kini. Kita gas juga ya. Peredaman kabinnya juga masih kurang gitu loh. Untuk sebuah mobil diesel, harusnya mobil diesel kan peredaman kabinnya ditambah lagi gitu biar lebih tenang di dalam interiornya. Sekarang kita lagi coba jalan pelan di mobil ini, dan gue rasakan mobil ini dia sekarang punya suspensi yang lebih lembut dibandingkan dengan model sebelumnya. Tapi tetap masih terasa stiffness-nya tuh masih ada, jadi masih terasa goyang ya kalau misalnya jalan bergelombang seperti itu, dia masih terasa. Tapi gue ngerasa oke lah, maksudnya ini udah lebih baik dibandingkan dengan model sebelumnya. Tapi body roll, kalau kita gas sedikit gitu, kita belok, itu body rollnya semakin terasa, dan terasa tuh kayak kapal gitu. Terasa banget body rollnya. Emang sih, jadi gini, mobil leather frame SUV itu kalau dibikin sok bakar keras gitu ya, mau mengejar handling, itu sebetulnya sia-sia. Soalnya nggak bakal bisa mengalahkan mobil dengan sasis monokok, SUV monokok. Makanya daripada pusing-pusing ngejar handling, mendingan langsung aja ngejar buat kenyamanan, ngejar buat comfort. Tapi kalau langsung ngejar buat comfort, otomatis suspensinya semakin empuk, body roll semakin terasa. Mobil ini punya potensi buat terguling atau rolling resistance itu yang lebih rendah gitu. Jadi semakin berbahaya. Masalahnya kalau mobil sekarang sih udah nggak begitu bermasalah. Kita udah ada teknologi namanya electronic stability control, di mana di Amerika, di Eropa itu udah jadi standar wajib. Bahkan udah wajib pun harus dites ulang ESC-nya. Kalau kita buka Euro NCAP ya, ada tuh hasil pengetesan si stability controlnya. Nah, di IHS juga dia mengatakan bahwa studinya untuk sebuah SUV itu dia punya kemungkinan untuk terguling lebih kecil sampai 77 hingga 80% dibandingkan dengan SUV yang tidak pakai stability control. Tapi mobil ini sudah semakin empuk suspensinya, meskipun masih agak terasa stiff. Dia belum dilengkapi dengan stability control. Jangankan stability control, rem belakangnya aja masih tromol gitu. Gua rasa untuk kedepannya, untuk faceliftnya harusnya stability control udah jadi standar buat mobil setinggi ini, apalagi body roll sangat terasa. Nah, kalau kamu pengen tahu lebih lanjut tentang stability control, bisa lihat di video ini. Meskipun nggak dilengkapi dengan stability control, mobil ini sudah punya tingkat safety itu yang mencoba lebih baik gitu. Contohnya dia punya 3 buah airbags, biasanya kan cuma 2 atau enggak 6. Tapi maksudnya 3 tuh agak aneh ya. Maksudnya kita dapat 2 depan, terus di dengkul itu ada airbagnya di bawah sini untuk mencegah cedera. Padahal biasanya mobil tuh 6 atau enggak 7. Dan ada satu hal yang menjadi sisi negatif dibandingkan dengan model sebelumnya di mobil ini, yaitu akomodasi. Mobil ini terasa lebih sempit di bangku baris kedua dan ketiga dibandingkan dengan model sebelumnya. Harusnya di mana-mana tuh mobil semakin baru tuh semakin lega, bukan semakin sempit. Fortuner terbaru ini dilengkapi dengan mesin namanya Super GD Engine. Soalnya ini adalah mesin diesel modern pertama Toyota buat Fortuner, di mana mesin ini punya tenaga 150 horsepower dan torsi 400 Nm. Terus gimana performanya soal mesin Super GD Engine ini? Pertama kita mau ubah ke power mode dulu. Setelah ubah ke power mode, kita gigi 1 manual, tarik. Ternyata tarikannya nggak beda jauh sama Fortuner lama gitu. Suaranya cukup masuk ke dalam. Biasanya kan mesin-mesin diesel modern tuh dari rem bawah tuh tarik udah kerasa ya. Jambakannya gini nih, jambakannya masih biasa aja gitu, nggak bikin badan kita terhempas ke belakang. Dan kalau misalnya mobil-mobil diesel modern itu dia tenaganya nendang di RPM tertentu, mobil ini justru rasanya linear. Di setiap RPM itu tenaganya, delivery-nya tuh nggak meledak-meledak gitu, jadi benar-benar linear. Makanya sense of speed dari mobil itu ketika berakselerasi itu nggak terasa kenceng. Tapi bukan berarti mobil ini pelan, enggak. Mobil itu kencengnya enggak kenceng enggak, pelan enggak. Kayak lagu dangdut gitu, yang sedang-sedang saja, yang penting dia setia sih. Kita coba ya, lari ya. Ini 60, baru 80, 100.
Dan gua rasakan mobil ini ketika dia berakselerasi di RPM 4000 ke atas, itu tarikannya tuh langsung kayak ngempos gitu, kayak turbonya hilang, kayak nge-lag gitu. Padahal RPM merahnya itu, redline-nya itu di 4400 RPM. Jadi ketika dari 4000 ke 4400 itu kayak ada yang hilang gitu tenaganya. Kalau misalnya kita pakai mode manual itu lebih enak, sebelum 4000 kita udah ganti gigi. Tenaganya lebih kerasa. Oke, sekian review dari Toyota Fortuner. Kesimpulannya adalah mobil ini lebih nyaman dan interiornya jauh lebih baik, lebih mewah dibandingkan dengan model sebelumnya. Tapi akomodasi dari mobil ini semakin sempit dan juga mesinnya tidak berhasil memukau kami seperti mesin-mesin diesel modern yang kita telah coba pada mobil-mobil sebelumnya. Lihat juga review-review lain kita di sini, dan di sini. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Kalau misalnya kamu punya komentar, bisa komen di bawah ini. Oke, sampai situ aja. Terima kasih telah menonton.